Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Tiada yang sepertimu. Amin. Kau dahsyat, kau luar biasa. Amin. Siapapun yang mengenalmu akan tetap kuat. Yes, amin. Siapapun yang menerima firman-Mu akan dibersihkan, dikuduskan, Yes, benar, dimerdekakan, Amin. dan akan mengalami apa yang Kau janjikan. Ya, Maka biar kami Tuhan mendengar, amin. karena mendengar firman jauh lebih baik dari persembahan. Ya, Mengenal Tuhan jauh lebih Tuhan suka dari yang lain. Biarlah persembahan kami apapun Tuhan itu berkenan kepadamu. amin. Dan kami mau lakukan yang terbaik. Ya, Kami ingin mendengar firman-Mu. Kami ingin mengenal-Mu Tuhan. ya, Dan biarlah terus membawa kami ke dalam pengenalan yang lebih dalam. amin. Sampai kami menemukan Kristus yang menjadi sumber hidup kami. Yes. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kami siap mendengar. Kuasai roh kami, jiwa tubuh kami dan ruangan ini. Amin. Ya Roh Kudus, tutup bungkus kami dan tempat ini dengan darah Amin. Yesus. Kami datang dengan penyucian darah-Mu. Amin. Kami datang oleh pengampunan-Mu. Dalam Yesus kami berdoa, yang siap berkata amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Hidup baru itu artinya hidup dalam Yesus. Hidup di dalam Yesus itu artinya hidup dalam kebenaran. Dan yang memimpin kita hidup dalam kebenaran adalah roh kebenaran, namanya Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak tahu bagaimana hidup dalam kebenaran. Maka Roh Kudus menolong kita dalam hal ini. Dan dia disebut roh kebenaran. Dia disebut roh suci atau Roh Kudus karena dia sifatnya menyucikan, menguduskan. Dan dia adalah penghibur. Dia adalah Allah yang bekerja dahsyat dalam kita. Haleluya. Maka kita harus hidup di dalam Tuhan, hidup dalam kebenaran. Bagaimana itu maksudnya? Hidup dipimpin Roh Kudus. Hidup dalam Roh Kudus. Hidup dalam Roh Allah. Hidup dalam Roh Allah artinya suatu keadaan di mana Roh Allah diam di dalam kita, bekerja aktif dan dominan menguasai semua aspek hidup kita. Di dalam Roma 8 ayat 9 dikatakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, karena kita sudah hidup dalam Yesus. Kita memang masih memiliki daging, tapi kita tidak hidup menurut daging. Daging ini hanya tempatnya. Allah bekerja, Allah menghidupi kita. Kalau bukan untuk Allah daging kita ini, maka daging kita ini sama sekali tidak berguna. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging karena kita sudah dalam Tuhan Yesus, melainkan dalam roh. Siapakah yang bisa hidup dalam roh? Adalah orang yang memiliki roh Allah. Kamu hidup dalam roh jika memang roh Allah diam dalam kamu. Jadi kalau roh Allah tidak diam dalam kita, kita tidak bisa hidup dalam roh walaupun mau. Siapakah yang memiliki roh Allah diam dalam dia? Ayat selanjutnya, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi yang memiliki roh Allah, Roh Kudus,
adalah milik Kristus. Siapakah orang yang milik Kristus? Adalah orang yang sudah ditebus Yesus. Dan itu makanya Yesus datang ke dunia, mati di kayu salib, menebus kita. Siapakah orang yang sudah ditebusnya? Adalah orang yang percaya, berserah, menerima Yesus, penguasa tunggal hidupnya, menjadi Tuhan Juru Selamatnya. Ketika orang berserah dengan iman, dia mengundang Yesus Tuhan Juru Selamat pribadinya, maka dia ditebus. Siapa yang menebus? Orang itu berhak memiliki. Ketika kita ditebus karena kita mau, maka kita milik Kristus. Kalau kita milik Kristus, tandanya diberi kita roh Allah diam dalam diri kita. Jadi roh Allah diam dalam kita menandakan, membuktikan, memateraikan bahwa kita milik Kristus yang sudah ditebus. Ya, kalau di Wahyu dibilang dikasih cap 66. Itu tandanya dia antikristus orang itu. Tapi kalau kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, tandanya kita milik Kristus. Jadilah milik Kristus. Ambil keputusan, bertobat, percaya, serahkan dirimu pada Yesus. Undang jadikan Yesus dalam hidupmu. Undang dia dalam hatimu sebagai Tuhan Juru Selamat pribadimu. Maka kau ditebus dan kau menjadi miliknya, dan ditaruhkan rohnya di dalam dirimu. Kau menjadi ciptaan baru. Maka hidupmu harus baru, tidak sama dengan orang-orang di dunia ini. Maka kau harus hidup oleh roh, karena kau sudah memiliki roh Allah diam dalammu. Amin. Perbedaan, beda sekali hidup orang dalam roh dengan orang hidup tidak di dalam Roh Kudus. Beda sekali, seperti langit bumi bedanya. Sangat beda. Ya. Bedanya di mana? Orang hidup menurut daging menjadikan dirinya seteru, musuh Allah. Selalu dia melakukan tindakan yang bertentangan dengan firman, dengan roh Allah. Sebab keinginan daging dan keinginan roh bertolak belakang. Yang dihasilkannya pun berbeda. Yang hidup menurut daging nasibnya sama dengan situasi kondisi dunia, terus merosot menuju kebinasaan. Tapi orang yang hidup dalam roh selalu naik dan naik, dibaharui. Amin. Sampai sempurna. Jadi dari buah ini kita tahu orang itu sedang hidup menurut roh atau hidup menurut daging. Nah, kita hari ini belajar hidup menurut roh. Dan ini hanya orang yang memiliki roh Allah yang bisa dan yang mengerti ini. Pastikan engkau sudah milik Kristus. Siapakah orang yang sudah milik Kristus? Orang yang memiliki roh Allah dalam dia. Nah, orang kalau milik Kristus, ditaruh roh Allah di dalam dia sebagai bukti dia milik Kristus, maka orang ini disuruh hidup di dalam Yesus, hidup di dalam roh, hidup di dalam Tuhan. Sama itu artinya. Oke. Lalu kalau orang hidup dalam Yesus, hidup dalam Tuhan, apa yang terjadi sehari-hari hidup mereka kalau dia terus hidup di dalam roh? Roma pasal 8 ayat 1 dan 2. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Karena semua hukuman akibat dosa kesalahan kita itu sudah ditanggung Tuhan Yesus. Jadi tidak ada hukuman lagi. Di dalam Kristus kita tidak ada dosa lagi. Kita suci di mata Bapa. Kita benar di hadapannya. Kita tersembunyi dalam Tuhan. Dan seterusnya ayat 2, roh yang memberi hidup, karena di dalam kita ada roh, roh itu hidup dan roh itu memberi hidup. Telah memerdekakan kamu. Jadi
Jadi kalau ada orang mau dimerdekakan, dilepaskan, dibebaskan dari hidup lama atau dari semua hal-hal yang bukan dari Allah, ketika Roh Allah bekerja dalam dirinya. Roh Allah yang memberi hidup memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa atau pengaruh dosa atau kuasa dosa dan hukum maut, bahkan hukum Taurat. Jadi merdeka dan tidak ada penghukuman. Makanya kita tahu kita pasti selamat di bumi dan di surga nanti. Jadi Roh Kudus itu jaminan kepastian. Nah, biarkan dia bekerja karena dialah jaminan. Jadi kita selamat karena Yesus, bukan karena kuat, gagah, perkasa, hebat kita, atau karena kita sudah menjadi agama Kristen, atau kita sudah menjadi orang Pentakosta, atau kita sudah melayani, sudah jadi pendeta. Bukan itu yang menyelamatkan kita. Itu hal yang lain. Yang menyelamatkan kita adalah Kristus, dan dibuktikan dengan Roh Allah diberi, dan Roh Allah itu jaminan kepastian materai bahwa kita milik Kristus, bahwa kita sudah selamat sejak kita di dalam Yesus. Bahkan ketika kita hidup di dalam Roh, Roh itu yang memberi hidup, memerdekakan kita, membebaskan kita. Ayat lain dibilang di mana Roh Allah bekerja, di situ ada kemerdekaan. Haleluya. Ada orang tidak hidup di dalam penjara tapi terpenjara hidupnya. Ada orang tidak dijajah oleh, katakanlah, oleh bangsa lain, tapi hidupnya terbelenggu, terjajah. Tapi kalau ini benar-benar merdeka. Oke, kita teruskan. Jadi hanya karena Yesus, lalu kita mau hidup di dalam Roh, maka kita sudah pasti selamat. Bukan hanya selamat, kita akan terus berubah, bertumbuh. Jadi orang yang sudah lahir baru, sudah selamat, harus bertumbuh. Amin. Karena itu kehendak Tuhan. Itu rancangan Tuhan. Mari perhatikan dulu di dalam Roma pasal 7 ayat 15. Roma pasal 7 ayat 15. Ini cerita orang beragama yang ingin melakukan firman, yang ingin hidup benar di mata Tuhan, tanpa Yesus, tanpa Roh Kudus. Jadi bukan hanya karena kita mau, tetapi karena Tuhan bekerja. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, bingung dia. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Ayat 22, lompat. Jadi orang ini ingin melakukan firman yang diajarkan di Alkitab, tetapi bukan itu yang dilakukannya. Justru yang dia nggak inginkan, justru yang dia benci yang dilakukannya. Tetapi Roma pasal 7 ayat 22-23 katakan, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Ini orang-orang beragama sungguh-sungguh ini. Karena belum tentu orang suka perintah-perintah Allah. Kalau ini suka, tapi dalam dia belum ada Yesus, dia belum milik Kristus, belum ditebus, belum ada Roh Allah diberi dalam dia untuk memampukan dia bisa bebas merdeka melakukan kehendak Tuhan. Sebab dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain, yaitu pengaruh hukum dosa, kuasa dosa yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota-anggota tubuhku. Jadi tubuh ini nggak bisa melakukan itu. Walaupun secara akal dia ingin melakukannya, tapi dia tidak bisa. Ayat 24.
aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Dia berusaha, dia ingin, pikirannya ingin melayani Tuhan. Tapi justru dia tidak melakukannya, malah yang dia benci, yang bukan dia inginkan dia lakukan. Lalu dia bilang, ini orang beragama, ini pernyataan Paulus sebelum menjadi anak Tuhan. Sebelum dia bertobat memiliki Yesus dalam dirinya, sebelum dia lahir baru, sebelum dia milik Kristus, sebelum Roh Allah ada dalam dia. Tapi dia beragama, orang Farisi, murid Gamaliel, seorang yang sangat tekun. Jadi orang Yahudi yang paling tekun, ketat dan pemimpin agama itu adalah orang Farisi. Tapi dia bilang, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Lalu dia temukan ayat 26. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budi aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insani aku melayani hukum dosa. Dia temukan Kristus. Jadi aku tidak mau lagi. Sudah kutemukan rahasianya, Yesus. Makanya tidak ada orang yang bisa selamat berubah kalau enggak Yesus. Berubah makin jelek, iya. Jangan heran. Kita sejak kecil orang Kristen kan. Bahkan ada yang rajin gereja, bahkan ada yang sudah pemimpin gereja, tapi enggak mengalami perubahan seperti yang dimaksud Tuhan. Kenapa? Tanpa Yesus memberi kita rohnya setelah menebus kita menjadi miliknya, dan roh Allah bekerja, tidak mungkin walaupun kita ingin. Saya percaya semua yang hadir di sini ingin berubah, ingin mencapai, tidak bisa kalau tidak roh Allah yang bekerja dalam diri. Maka kita disuruh hidup oleh roh, jangan sama dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Tapi bagaimana bisa berubah? Hanya Tuhan yang bisa, asal kita mau. Tapi maunya kita tidak cukup. Makanya Efesus pasal 2 ayat 8-9 bilang kita selamat bukan karena kekuatan usaha perbuatan kita, tapi oleh Yesus karena kita percaya. Ayat pasal 6 ayat 7-8. Roma 6 ayat 7 dan 8. Roma pasal 6 ayat 7 dan 8 ya. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Mati artinya apa? Terpisah. Ya. Jadi kalau kita memisahkan tubuh kita dari dosa, itu artinya kita sudah mati bagi tubuh kita. Dan siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi kita perlu mati tiap hari, artinya bertobat. Jadi kalau orang gak bertobat, dia belum mati bagi dosa. Dia belum mati bagi dirinya sendiri. Dia belum mati bagi dagingnya. Dia masih hidup dalam dosa, hidup di dalam dirinya sendiri. Kita disuruh hidup dalam Tuhan, hidup dalam Roh, hidup dalam Yesus. Maka kita menguduskan tubuh kita, jiwa kita, roh kita, supaya kita hidup dalam Tuhan. Sebab tanpa kekudusan tidak mungkin seorang melihat Tuhan. Bertobat itu mati bagi dosa. Tidak bertobat artinya hidup bagi dosa, hidup bagi daging, hidup menurut keinginan daging, hidup menurut pikiran-pikiran yang dari daging, hidup menurut dunia ini. Ini belum mati. Tapi kalau mati, Alkitab bilang ayat yang ke-8, jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Yesus. Jadi hidup dalam Yesus sama artinya
mati bagi dosa. Hidup dalam Yesus artinya berarti hidup di dalam kebenaran, hidup oleh Roh. Berarti tidak hidup menurut daging, tidak hidup menurut keinginan daging, tidak hidup menurut keinginan mata, keangkuhan hidup, tidak hidup menurut dunia ini, tapi hidup oleh Roh. Dan Roh itu akan membawa kita hidup benar, hidup dalam kebenaran karena Dia Roh kebenaran, hidup dalam kesucian kekudusan karena Dia Roh Kudus, Roh suci. Jadi jika kita mati dengan Kristus, caranya bertobat. Bertobat berarti mati bagi dosa, bukan hidup bagi dosa. Dan Tuhan bilang kepada Musa ketika dia bilang, Tuhan, aku ingin melihat wajahmu. Dan Tuhan bilang, tidak ada yang bisa hidup kalau melihat aku. Hidup menurut daging maksudnya, bukan meninggal dunia dulu. Makanya berbahagialah orang suci hatinya karena mereka akan melihat Tuhan. Dan suci itu setelah bertobat, setelah mati bagi dosa, setelah meninggalkan dosa. Dan itu kehendak bebas kita. Amin. Kalau mati karena bagi Kristus, demi Kristus mati bagi dosa, kita akan bangkit bersama Yesus dalam hidup baru. Itulah baptisan air itu maksudnya. Mati bersama Yesus, dikubur bersama Yesus, bangkit bersama Yesus. Itu tujuannya baptisan air. Berarti orang ini sudah mati bagi dosa atau bertobat. Makanya nggak boleh orang yang nggak bertobat dibaptis, nggak ada artinya itu. Karena tujuan baptisan itu supaya kita mati bagi dosa bersama Kristus, supaya kita bangkit bersama Kristus dalam hidup baru. Hidup barunya gimana? Hidup oleh Roh. Dan ini yang perlu kita pelajari, dan Roh Kudus akan mengajar kita. Asal kita mau. Tapi penentunya Roh Kudus yang sudah diberikan oleh Bapa di dalam Yesus ketika kita ditebus menjadi miliknya. Saudara, kalau kita miliknya, tidak ada yang bisa mengambil kita dari Tuhan. Enggak ada. Malah Alkitab bilang kita biji matanya. Dia akan jaga kita sedemikian rupa. Haleluya. Jadi orang hidup dalam Roh akhirnya nanti jadi kebiasaan baru yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Itu orang hidup dalam Roh. Hidup dalam daging enggak itu. Dengar khotbah apa dia itu? Ngantuk dia itu, bingung dia, pening dia. Alkitab bilang Mazmur, jika aku bertemu dengan firman-Mu, aku rasakan firman-Mu lebih manis dari madu tetesan. Aku temukan firman-Mu lebih berharga daripada apapun. Aku temukan firman-Mu membuat aku berhikmat lebih dari orang berpengalaman. Itulah hebatnya firman kalau sudah kita hidup dalam Roh. Jadi Roh Kudus akan membawa, memimpin kita ke dalam segala kebenaran. Kebenaran itu adalah Yesus dan firman. Kita akan makin mengenal Yesus dan semakin disingkapkan firman. Tanpa Roh Kudus kita nggak bisa. Makanya Yesus bilang, aku pokok anggur, kamu ranting. Kalau kau tinggal dalam aku dalam kamu, kamu baru bisa buah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak bisa. Nah, dalam Yesus Roh Allah akan menyanggupkan, menolong, membuat kita bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan manusia biasa. Tapi dilakukan Allah dalam kita karena kita percaya pada Yesus. Jadi aku bersama Roh Kudus bisa melakukan hal-hal mustahil. Makanya tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena orang percaya itu Roh Allah bekerja dahsyat dalam dia. Kuasa Allah begitu dahsyat dalam dirinya. Jadi rugi, celaka kalau kita nggak hidup dalam Roh. Jadi untuk bisa hidup dalam Roh, saudara harus memiliki Roh Allah. Nah, supaya saudara memiliki Roh Allah, saudara harus menjadi milik Allah dulu. Supaya saudara menjadi milik Allah, berikan dirimu, serahkan dirimu dengan iman kepada Yesus Tuhan Juru Selamatmu untuk ditebus.
Kalau kau ditebus, kau menjadi milik Allah. Kalau milik Allah, kau ditaruhnya rohnya diam dalam dirimu. Kalau sudah ada rohnya dalam dirimu, kau akan bisa hidup oleh roh. Ketika kau hidup oleh roh, yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Secepat itu. Sekarang tidak ada penghukuman bagi orang dalam Kristus. Ya. Makanya ketika roh Allah bekerja, firman Allah bekerja, engkau langsung sembuh. Karena hukum dosa, hukum maut dihancurkan semua. Itu terjadi kalau pergerakan roh. Di mana roh Allah atau di mana Tuhan bekerja, di situ mujizat. Dan mujizat terbesar adalah keselamatan. Mujizat terbesar kedua adalah kau berubah. Mujizat ketiga baru orang mati bangkit dan sebagainya. Haleluya. Dan semuanya bisa dilakukan Tuhan dalam dirimu. Asal kau hidup di dalam Roh Kudus. Hidup dalam Roh Kudus berarti engkau harus bergerak bersama Roh Kudus. Kau harus dipimpin oleh Roh Kudus. Kau harus berjalan bersama Roh Kudus. Kau harus mendapat keinginan Roh Kudus untuk kau wujudkan dalam dirimu. Kau harus menangkap pikiran dari Roh dalam pikiranmu, sehingga kau memerintahkan tubuhmu untuk melakukan apa yang pikiran Roh dalam pikiranmu. Itu artinya kau hidup secara roh. Jadi totalitas. Tubuh kita ini hanya mengikuti karena dia nggak mampu melakukannya. Tapi roh Allah bekerja dalam roh jiwa kita dan dia akan mengikuti, dia akan memanifestasikan. Sehingga tubuh kita ini disebut rumah tempat kediaman Allah. Berikan dirimu tempat kediaman Allah. Kalau Allah mendiami dirimu atau Roh Kudus mendiami dirimu, tidak mungkin setan boleh mendiami dirimu. Tapi kalau roh Allah tidak mendiami dirimu, sudah pasti setan bisa mendiami dirimu. Dan satu orang bisa didiami oleh 3.000 setan. Ya, siapakah kau? Aku legion. Legion itu satu tim tentara yang jumlahnya ribuan. Meskipun ribuan, kita hanya memiliki roh Allah. Roh Allah lebih besar dari semua itu. Sehingga roh Allah memastikan kita selamat, roh Allah memastikan kita merdeka, roh Allah memastikan kita menang lebih dari pemenang. Tanpa itu nggak bisa. Bukan karena pintar kita, bukan karena kekuatan kita. Paham? Nah, kita akan belajar bagaimana hidup dalam roh ini hari lepas hari. Amin. Tadi dalam Roma 8 ayat 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Amin. Jika roh Allah diam dalam kamu. Jadi kamu hidup dalam roh kalau roh Allah diam dalam kamu. Bagaimana memulai roh Allah yang diam dalam aku ini supaya bergerak, aku berjalan bersama dia, hidup dalam kebenaran, hidup dipimpin roh. Caranya, izinkan roh Allah, Roh Kudus bekerja aktif dalam dirimu. Bekerja aktif dalam rohmu, jiwamu. Kalau tubuh mengikut dia. Tubuh ini hanya mengekspresikan apa yang dalam diri kita. Tubuh ini diperintah oleh pikiran. Jadi ketika roh Allah aktif bekerja dalam diriku dan dirimu, maka terjadilah pergerakan, terjadilah kebangunan rohani, terjadilah pergeseran yang lama berlalu yang baru dapat, terjadilah kemenangan demi kemenangan, terjadilah kemerdekaan, terjadi pertumbuhan rohani. Makanya murid-murid 3,5 tahun mereka sudah siap diutus Tuhan Yesus menjadi pemimpin-pemimpin orang taat kepada Tuhan Yesus. Saat Roh Kudus beraktivitas, bergerak di dalam diri kita, maka kita sedang hidup dalam roh.
Akibat roh Allah bergerak, maka kita akan berubah pikiran. Kita akan menerima pikiran yang dari roh yang merubah pikiran kita, sehingga kita tidak sama dengan dunia, tapi kita akan memiliki pikiran Kristus. Bergerak dalam emosi kita, bergerak dalam keinginan kita, bergerak dalam tubuh kita, sehingga Tuhan bergerak aktif di seluruh aspek hidup kita. Lalu kita, tubuh, jiwa, roh, semua ada dalam kuasa kendali Tuhan. Haleluya. Dan kalau sudah ada dalam kuasa kendali Tuhan, gak ada lagi yang bisa merusak kita. Tidak ada lagi penghukuman bagi orang dalam Kristus. Roh Allah yang bergerak itu memberi hidup, memerdekakan kita dari pengaruh kuasa hukum dosa, hukum maut, atau tekanan hukum Taurat yang mengancam kalau kau langgar kau terkutuk. Gak takut kita lagi. Malah yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, merenungkan firman itu siang malam, maka dia tumbuh seperti pohon di tepi aliran air, menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja diperbuatnya berhasil. Apa saja diperbuatnya berhasil. Karena roh Allah yang bergerak dalam kita tidak mungkin gagal. Kita biasa gagal, sering gagal, terus gagal. Tapi ketika kita mengikuti roh, hidup oleh roh, maka tidak ada kegagalan. Makanya ada pujian kita, dia tak pernah gagal karena dia Allah. Haleluya. Makanya ketika kita bergerak bersama Roh Kudus, mengikuti keinginan Roh Kudus, memerintahkan tubuh kita melakukan apa yang sudah ditaruhkan oleh Roh Kudus pikirannya ke pikiran kita, maka tubuh kita akan mengalami kesembuhan, kesehatan, dan bebas dari pengaruh hukum dosa, hukum maut, hukum Taurat. Malah kita suka melakukan hukum Allah. Amin. Oh, ini anak Tuhan yang dahsyat. Tapi banyak orang belum memutuskan untuk hidup untuk itu. Kalau itu kita hidupi, dahsyat. Jadi melakukan firman Tuhan itu, perintah Tuhan itu bukan karena takut dihukum lagi. Yang kesukaannya, suka, candu. Orang candu akan cari, berapapun harga akan dibayarnya. Lebih dari candu narkoba. Narkoba bikin orang mati. Kalau candu kepada Allah bikin kita cepat mengalami perubahan. Kalau narkoba aja bikin orang bisa candu, apalah hebatnya narkoba. Lebih hebat lagi Tuhan. Hanya dua hal yang berbeda. Amin. Yang kesukaannya Taurat Tuhan, sampai merenungkan siang malam, itu udah candu itu. Ya kan? Ada orang saudaraku bilang, memang gawat ini narkoba ini katanya. Ada seorang ibu cerita sama saya, kenapa bisa begitu suamimu? Katanya. Pinjami uang, padahal bukan disuruh istrinya, tapi diperalat istrinya, dijuali dari rumah gas, dijuali dari rumah, tak apa barang-barang, mobil ada dijualinya. Rupanya suaminya narkoba. Bagi orang narkoba itu, ya narkoba itulah jawabannya. Berapapun harga dia bayar. Yang walaupun tahu dia nanti dia akan mati. Kalau ketangkap polisi bisa ditangkap dia, di penjara. Lumayan kalau rehabilitasi. Kalau dikurung, Tapi kalau candu kepada Allah, ciri-cirinya yang kesukaannya merenungkan, buktinya dia tumbuh seperti pohon di tepi aliran, menghasilkan buah pada waktunya, musimnya. Gak layu daunnya walaupun musim kemarau. Bahkan dikatakan seperti pohon korma, subur seperti pohon aras.
Makanya masa depan kita sudah siap di depan. Kejarlah itu. Tapi kau harus tinggalkan dulu yang lama. Tuhan tidak kasih kau yang baru sebelum kau lepaskan yang lama. Kau mati bagi dosa, baru Tuhan bangkitkan kau dalam Dia. Siapa yang mati bersama Kristus, maksudnya mati bagi dosa, dia akan bangkit bersama Yesus. Siapa yang melepaskan yang lama, dia akan menerima sesuatu yang baru dari Tuhan. Haleluya. Yang baru dari Tuhan itu luar biasa. Dan itu membuat kita di atas segala bangsa. Itu yang membuat kita berpengaruh. Saudara, kita harus berpengaruh. Bukan pura-pura berpengaruh. Asli berpengaruh. Jadi kalau engkau bergaul dengan orang, malah engkau yang terpengaruh, itu artinya pengaruh orang itu lebih kuat dari pengaruh rohmu. Tapi kalau kau lebih kuat pengaruh rohmu, kau tidak terpengaruh, walaupun dipengaruhi, malah orang itu yang terpengaruh. Terang lebih berkuasa dari gelap, artinya terang mengalahkan gelap dan gelap tidak bisa mempengaruhi terang. Secepat terang muncul, secepat itulah gelap lari. Itulah kita. Jadi kalau ada orang berhubungan dengan orang-orang munafik, ikut dia mau munafik, berarti dia belum memiliki pengaruh yang kuat, lebih berpengaruh orang ini, makanya dia terpengaruh. Maka dalam hal itu hati-hati. Pergaulan yang buruk, karena pengaruhnya lebih hebat. Kita harus lebih berpengaruh. Jadi orang yang hidup dalam roh lebih berpengaruh. Bahkan pengaruh Tuhan lebih hebat dalam dirinya. Roh Allah yang dalam dirinya lebih besar daripada roh dunia. Begitu dia datang, iblis lari semua. Tapi kalau kita tidak memiliki pengaruh di dalam Tuhan, kita datang, iblis ikuti, bahkan ganggu kita. Maka kalau kita sudah memiliki pengaruh hebat oleh Roh Kudus yang bekerja dahsyat dalam diri kita, kita nggak pala bilang-bilang lagi, "Hey, iblis, keluar kau sampai setengah jam," nggak perlu. Saya hitung sampai 3, kau harus keluar. 1, 2, 3, go! Langsung pikir dia. Bahkan sebelum kita bilang pun dia udah lari. Karena dia lihat kita ngeri. Dia tahu nggak akan bisa aku kalahkan dia, nggak akan bisa. Karena pengaruh rohnya hebat sekali. Kenapa? Karena dia makin kecil, Allah makin besar dalam dirinya. Dan dia tahu dia sudah kalah oleh Yesus. Dan Yesus menyatakan diri melalui rohnya dalam diri kita. Dan pengaruh Roh Kudus lebih hebat dari pengaruh diri kita. Maka kita nggak perlu capek-capek ngusir setan lagi. Kita lewat dari kuburan, kalau ada pun setan sini lari itu semua kabur kuburan. Lagi nongkrong-nongkrong, nongki-nongki roh kecelakaan di depan jalan baru sana. Ayo, siapa kita celakakan ini? Begitu kita lewat, lari dia. Saya lewat, bahaya itu. Karena pengaruhnya hebat sekali. Biarlah aku makin kecil, tapi Kristus makin besar. Sehingga ketika iblis melihat kita, dia bukan melihat kita secara manusia lagi, tapi dia melihat Kristus yang kita disembunyikan di dalam dia. Makanya kita dahsyat. Amin. Ayo, kembangkan pengaruhmu yang luar biasa itu. Jadi Tuhan bilang, lalu Allah memberkati mereka, berfirman, beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhi bumi, taklukkan, kuasailah. Itu artinya kita pengaruhnya hebat. Pengaruh orang nomor 1 di bumi ini. Itu namanya raja. Yesus raja segala raja, kita raja di dunia ini. Amin. Karena apa? Karena Yesus yang begitu luar biasa pengaruhnya dalam diri kita. Dan itu terjadi ketika kita hidup dalam roh. Amin. Haleluya. Jadi biarkan roh Allah bekerja. Biarkan roh Allah menaruhkan keinginannya dalam dirimu.
Biarkan Roh Allah menaruh pikirannya dalam dirimu. Biarkan Roh Allah menyampaikan apa yang Bapa katakan, apa yang Bapa tunjukkan, apa yang Bapa singkapkan. Biarkan Roh Allah mengalirkan kuasanya yang luar biasa dalam diri kita, sehingga kita berkata, aku menang karena kuasa yang luar biasa dalam diriku. Haleluya. Bagaimana supaya Roh Allah bekerja aktif? Pertama, buang dulu penghalangnya, yaitu dosa yang berasal dari keinginan daging. Buang. Yang lama berlalu, baru yang baru datang. Mati dulu baru bangkit. Lo mau bangkit dalam Yesus, berarti mati dulu bagi dosa. Amin. Haleluya. Ya, jadi orang yang iri, berselisih, bertengkar, tukang gosip, itu semua daging semua itu. Di balik itu iblis bekerja. Ya kan? Berselisih, fitnah, melawan, memberontak, itu kerjaan iblis itu semua. Di dalam daging. Kalau Roh Allah nggak bekerja, nggak bisa lepas dia. Nggak bisa, walaupun dia mau. Tapi kalau dia mengambil keputusan dengan kehendak bebasnya, saya mau bertobat, saya mau serahkan diri kepada Tuhan, maka Tuhan akan menebus kita, mengambil kita menjadi miliknya. Lalu Roh Allah ditaruh dalam diri kita sebagai jaminan. Dan ketika kita mengaktifkan Roh Allah bekerja dalam diri kita, maka terjadi kemerdekaan. Kita dibawanya berjalan bersama Dia, dan bersama Dia kita lakukan perkara besar. Inilah makanya kita bisa melakukan mujizat-mujizat itu. Karena Tuhan itu bisa melakukan mujizat, karena di dalam Dia ada Kristus, ada Roh Allah yang dahsyat. Roh Allah itu ya Allah yang secara pribadi dalam diri kita. Roh Allah yang sekarang bekerja dalam diriku itu lebih hebat dari Yesus waktu Dia di muka bumi. Karena waktu Yesus di muka bumi masih terbatas dia oleh daging. Setelah Yesus kembali kepada kemuliaannya baru. Makanya Yesus bilang, kamu bisa melakukan apa yang kulakukan di bumi lebih besar. Karena Roh Allah itu luar biasa. Haleluya. Jadi dahsyat. Baru-baru ini datang seorang yang dipakai Tuhan dengan kuasa mujizat menyembuhkan orang sakit, datang ke Samosir. Wow, heboh Samosir kan? Itu belum seperti Yesus. Heboh kan? Sampai pejabat-pejabat menginginkan dia. Dan kenapa kita nggak ke sana? Kalau Tuhan sudah bergerak, tidak peduli kau sudah pendeta atau sudah sintua, itu nggak ada masalah sama Tuhan. Bahkan di luar negeri, anak kecil pun yang masih SD udah dipakai Tuhan. Kenapa? Roh Allah tidak bisa dibatasi kalau kita mau. Amin. Cara maunya belajar hidup dalam Roh. Tangkap pikirannya, tangkap keinginannya, dengarkan suaranya. Bagaimana caranya supaya Roh Allah aktif? Kau menguduskan diri, menyucikan diri setiap hari, jangan terhalang, karena dosa kesalahanmu menghalangi Tuhan. Makanya berusaha damai dengan semua orang, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan, ya, makanya anak Tuhan yang hebat itu nggak punya musuh. Boleh aja dia dimusuhi, tapi dia tidak punya musuh. Saya berusaha tidak punya musuh. Tapi ya memang saya menjauhi orang munafik. Tuhan gak suka dengan orang munafik. Tapi dia mendekati orang berdosa. Haleluya. Jadi setelah itu
Mulai kejar Tuhan melalui ibadahmu, melalui kejar firman, melalui kejar Tuhan lewat doa penyembahanmu. Karena Tuhan bilang, kalau kau berusaha sungguh-sungguh mengenal aku, Hosea pasal 3 ayat 3, aku akan pasti datang seperti fajar, aku akan datang seperti hujan. Dan itu yang aku paling suka darimu, dari semua yang bisa kau lakukan, yaitu mengenal aku, kata Hosea pasal 3 ayat 6. Haleluya. Karena itu membuat kita hidup dalam roh. Tapi Pak, saya sulit berdoa. Semua perlu latihan. Latihan badani ada gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Baik hidup di dunia, di akhirat, baik hidup secara jasmani, hidup rohani, hidup sekarang dan akan datang. Jadi kalau orang nggak mengalami progres atau peningkatan dalam ibadahnya, nah itu mungkin perlu dikoreksi ibadahnya. Haleluya. Tapi kalau betul-betul dia kejar Tuhan dan firman, enggak mungkin. Karena Tuhan sendiri yang bilang, dia tinggal berkata, jadilah seperti imanmu, jadilah seperti imanmu. Lalu Roh Kudus membuat firman yang dalam dirimu jadi. Ketika langit belum dicipta, langit itu masih gelap gulita. Lalu Roh Allah melayang-layang, lalu firman datang, Roh Kudus langsung mencipta, menjadikan firman itu genap. Jadilah terang, Roh Kudus langsung buat, jadi terang. Padahal belum ada matahari pada waktu itu. Matahari hari keberapa dicipta. Tapi firman itu bisa membuat jadi apapun yang tidak mungkin. Menurut logika kan, pada waktu hari pertama itu, waktu bumi langit kan masih gelap gulita, belum dicipta matahari, bintang, bulan, benda penerang. Tapi begitu firman jadilah terang, lalu Roh Kudus mewujudkan firman yang dilepaskan dari mulut Allah, jadi terang. Padahal belum ada matahari. Demikian juga begitu firman masuk dalam dirimu, Roh Kudus bilang jadi itu, jadi. Nah, Roh Kudus bergerak melalui firman yang terus kau terima, kau nikmati, dan imanmu akan bangkit, imanmu akan timbul lewat firman yang kau dengar. Jadikan dirimu tanah yang baik. Firman itu akan membawa peningkatan, multiplikasi 30 kali, 60 kali, 100 kali, sampai tak terbatas. Jadi bisa kita 3 tahun ke depan sudah dewasa rohani. Karena murid-murid hanya 3,5 tahun. Kita 33,5 tahun Pentakosta, belum ada apa-apanya. Masih ngakunya lemah imanku Pak. Itu dia masalahnya. Kenapa? Karena hidup dalam daging. Daging ini hanya membawa kelemahan, tapi roh membawa kita pada kemenangan. Makanya roh yang dalam aku lebih besar. Dan iblis tahu itu. Kita juga harus tahu itu. Apalagi saudara yang sudah diberi tanda bahwa kau sudah pernah dikuasai Roh Kudus atau dibaptis Roh Kudus dengan bahasa roh. Oh, itu dahsyat itu. Iya, gunakan itu, tapi dalam kekudusan, dalam kesucian. Kalau kau bahasa roh dalam ketulusan, kesucian, kekudusan, kau sedang membangun rohmu untuk sensitif menampung kapasitas Allah. Imanmu akan diperbesar untuk menampung kapasitas Allah. Sebenarnya ukuran Tuhan bekerja itu adalah iman dan kapasitas rohmu. Dan Alkitab bilang siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh membangun dirinya, maksudnya rohnya, dan terus nanti jiwa tubuhnya. Tapi dalam kesucian. Makanya dikatakan bangunlah dirimu di dalam kekudusan oleh rohnya, katanya. Iya. Jadi ketika kita bahasa roh, kita sedang membangun roh kita, mengaktifkan roh kita untuk memperbesar kapasitas wadah untuk siap Roh Kudus bergerak dalam diri kita. Karena sesungguhnya Tuhan tidak terbatas, tapi kita yang batasi. Haleluya. Tuhan nggak membatasi. Makanya jangan batasi Tuhan dengan pikiranmu. Perbesar kapasitas rohmu, perbesar kapasitas imanmu. Maka bangunlah manusia rohmu.
dengan hal-hal yang tadi. Lalu biarkan Roh Allah terus membawamu, terus dari iman kepada iman, dari kemuliaan kepada iman, dari pertumbuhan demi pertumbuhan, sehingga kau langsung memiliki iman mengalahkan dunia. Haleluya. Jadi supranatural. Ya, kalau orang kagum sama orang-orang yang buat perdukunan itu, gak ada apa-apanya itu. Belum ada itu, hanya orang yang belum pernah mengalami kehebatan Tuhan terkagum-kagum. Hebat yo, dan lebih percaya dia ke situ. Enggak, Tuhan lebih hebat. Dan kita akan melihat itu ketika kita hidup dipimpin Roh. Amin. Amin. Ya. Roh itu luar biasa, mulai hal kecil sampai besar dia membimbing kita. Hidup secara jasmani, hidup secara rohani, jiwani, dipimpinnya kita. Sampai-sampai Roh Kudus pernah mengintervensi saya, jangan minum teh itu lagi, jangan minum kopi itu lagi. Karena saya bilang, Tuhan tolong jangan kena gula saya, jangan kegemukan saya. Karena kena gula habis. Ya kan? Nah, saya harus ikuti. Karena Roh Kudus itu membawa kita kepada kemerdekaan. Membawa kita tidak ada hukuman. Haleluya. Oh, Roh Kudus sedang bekerja dalam saya. Tadi saya sedikit ada meriang-meriang. Mungkin penyakit ibu timpakan ke saya. Iya, haleluya. Ketika saya bicara firman itu, Roh Allah saya terima juga. Dia sedang bekerja dia. Iya, luar biasa itu. Dan dia sedang bekerja dalam dirimu. Asal kau tangkap itu firman. Tapi kau enggak lewat aja gitu. Yesus lewat aja dari kampungnya, enggak ada apa-apa. Tapi ada perempuan yang tahu, dengar tentang Yesus. Asal ku jamah jubahnya aku pasti sembuh. Dia sudah berusaha untuk sembuh, tak dapat sembuh, tak berdaya. Oleh karena daging dan keterbatasan. Ketemu dengan Yesus semua terjawab. Haleluya. Pastilah sukacitanya melebihi sukacita orang yang sembuh. Banyak orang sembuh, tapi sukacita si perempuan penyakit pendarahan ini lebih hebat lagi. Saya percaya itu mentransformasi hidupnya. Saya yakin dia akan mengabdi kepada Tuhan. Betapa dahsyatnya pekerjaan Tuhan dalam dirinya. Dan bukan hanya kesembuhan itu, tapi kesembuhan itu hanya menjadi alat mempertontonkan kepada banyak orang. Tapi dia sendiri mengalami sesuatu yang lebih hebat. Iya. Haleluya. Jadi bagaimana caranya supaya Roh Allah aktif bekerja? Tangkap pikirannya. Bangun manusia rohmu supaya kapasitas kesensitifanmu terhadap Roh Kudus. Allah bisa karena biasa. Latih rohmu supaya biasa. Bahkan mendengar suara Tuhan sehari-hari. Saya kalau khotbah ini gak kayak dulu lagi. Dulu waktu saya masa pelatihan, saya harus doa dan puasa untuk menaklukkan semua kebodohan rohani, kelambanan rohani, ketulian rohani. Saya harus berdoa puasa setiap mau khotbah. Setiap menyusun khotbah saya harus berlutut berjam-jam untuk saya tahu apa maunya Tuhan. Saya harus mengalami proses itu. Kalau Yonggi Cho yang pernah jadi pendeta terbesar di Korea, dia berdoa 1 bulan untuk menyiapkan satu khotbah. Dan dia berjam-jam di hadapan Tuhan untuk mendapat arahannya. Nah, tapi kalau kita sudah sensitif, sudah peka, sudah tajam, dimanapun, kapanpun, situasi apapun, Roh Kudus bebas bekerja. Kita tinggal mengikutinya. Allah bisa karena biasa. Makanya latih dirimu ibadah itu berguna sekali itu. Sampai untuk hal jasmani. Ada anak Tuhan mau naik pesawat, udah dibeli tiket, mau pergi terbang. Roh Kudus bilang, jangan, tukarkan itu tiketmu, jangan berangkat. Ditanya orang, Roh Kudus bilang enggak. Apa itu kata? Naik pesawat deh kawannya. Ntar kemudian berapa jam kedengaran pesawat itu jatuh dan semua yang dalamnya mati. Kalau dia enggak peka, ikut dia mati. Haleluya. Karena
Dunia ini dengan segala isinya masih berada di bawah kuasa si jahat. Tapi anak Tuhan gak boleh. Karena roh Allah memerdekakan dia. Orang dalam Kristus tidak ada hukuman lagi. Yang ada keselamatan, pertumbuhan rohani. Amin. Siap untuk ini? Kalau kita semua ini 2, 3, 5 tahun kebangunan rohani hebat terjadi. Kebangunan rohani ini bukan tiap hari kita bikin KKR di luar sana ikut, saban ditantang maju ke depan nangis-nangis, bukan itu aja. Gak salah itu, oke lah kalau orang itu buat itu. Tapi kebangunan rohani itu adalah ketika kita belajar mengaktifkan roh Allah dalam diri kita. Supaya kita pandai, kita harus membangun manusia roh kita tadi melalui firman, ibadah, dalam pimpinan para mentor. Nah, begitu roh kita sudah sensitif, indera rohani kita sensitif, kapasitas kita berbesar, begitu Roh Kudus memberikan sesuatu, kita tangkap, kita jalan, terjadi percepatan. Haleluya. Hal-hal mustahil terjadi. Siap? Dan ini bisa terjadi kepada siapapun. Mau muda, mau tua. Masalahnya, maukah kau membangun rohmu? Maukah kau mengaktifkan roh Allah dalam dirimu? Dan saya sudah sampaikan tadi. Amin. Mari kita berdoa.